Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Amalia dengan nomor pokok mahasiswa 232171071, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Yang pertama, bagaimana cara yang harus Bu Zalfa lakukan supaya ketiga anaknya memiliki kemampuan yang seimbang antara akademik dan non-akademik, dan apakah dengan memiliki kemampuan di bidang non-akademik saja sudah cukup tanpa harus memiliki kemampuan akademiknya. Menurut saya, sebaiknya Bu Zalfa mengajari anak-anaknya untuk bisa memanajemen waktu dengan baik atau bisa juga mengikuti les akademik, karena tentu saja akademik adalah salah satu hal yang sangat penting untuk masa depan anak-anaknya. Semisal memasuki perguruan tinggi, juga sebagian besar harus unggul di akademik. Menurut saya, meskipun non-akademik merupakan salah satu hobi atau kesenangan, alangkah baiknya diimbangi dengan akademiknya juga. Jika kita mau berusaha dan ada kemauan untuk menguasai di bidang keduanya, insya Allah kita juga akan menguasai dua-duanya. Nomor 2, pandangan saudara apa yang menyebabkan banyak orang takut menghadapi masa dewasa? Bagaimana caranya agar tidak merasa takut ketika beranjak dewasa, dan apa definisi dewasa sesungguhnya? Kecemasan akademik, pekerjaan, finansial, dan rumah tangga. Banyak Gen Z dan milenial mengalami kecemasan dalam hal-hal tersebut yang membuat mereka merasa takut menjadi lebih dewasa. Selain itu, tuntutan hidup juga semakin banyak, semakin bertambah usia, semakin banyak juga tuntutan dan ekspektasi dari orang lain yang menyebabkan kita mudah merasa insecure atas pencapaian orang lain. Cara agar kita tidak merasa takut menghadapi fase dewasa, kita dapat mempelajari tentang masa dewasa, percaya diri, mengembangkan kemampuan, dan juga mengembangkan diri. Menurut saya, dewasa merupakan tahap perkembangan manusia setelah masa remaja dan sebelum masa usia lanjut. Dewasa juga sering dikaitkan dengan kemandirian, tanggung jawab, dan juga kemahiran diri. Nomor 3, bagaimana respon Bu Nisa sebagai orang tua yang baik untuk menangani perilaku anaknya yang sudah cenderung mengarah ke arah kenakalan anak-anak, dan analisis apa kesalahan Bu Nisa sehingga anaknya bisa terjerumus ke arah kenakalan anak-anak. Bu Nisa sebaiknya menegur anaknya secara baik-baik dan tidak menggunakan kekerasan fisik maupun bentakan terhadap anaknya, karena itu sangat berpengaruh terhadap mental anak. Bu Nisa dapat memberitahu anaknya apa dampak dari apa yang dia lakukan agar anaknya bisa berpikir dan tidak mengulanginya lagi. Kurangnya dalam mengajarkan rasa tanggung jawab sehingga membuat anak tidak mampu bertanggung jawab diri dan tidak mampu mengendalikan diri. Nomor 4, komentar dan tanggapan terhadap poster tentang ilmu parenting. Poster tersebut sangat benar adanya. Tidak sedikit orang tua siswa yang membandingkan kemampuan anaknya dengan anak-anak yang lain, merasa anak sendiri lebih cerdas dan lebih pintar. Setiap manusia diciptakan dengan sikap dan kemampuan yang berbeda-beda, jadi kita tidak ada hak untuk membandingkan sesuka hati karena kita tidak tahu seberapa besar perjuangan orang tuanya dalam mendidik dan membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya. Nomor 5, pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua, dan juga 3 hal yang membuat bahagia tetapi orang tua tidak mengetahui. Untuk pesan,
Ma, Pa, terima kasih telah mendidikku dengan baik selama ini. Tidak ada rasa syukur yang paling besar selain daripada mempunyai kedua orang tua seperti kalian. Tiga hal yang membuat saya senang dan orang tua tidak mengetahuinya, yaitu tentu saja dibiayai kuliah, diberi fasilitas dengan baik, dan juga selalu mengusahakan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.